Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenaran-Nya. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada di tempat ini, dan saya percaya bukan hanya seperti kebiasaan ibadah kita ini, ada nyanyian, ada musik ya, ada tarian ya. Begitu juga saya lihat pada malam hari ini ada pemuda-pemuda yang angkat panji ya. Panji itu bendera yang dikibarkan. Itu bukan hanya sekedar tugas, bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi saya percaya lewat kehidupan kita di tengah-tengah ibadah ini kita mengangkat pujian kita, ucapan syukur kita ya. Panji-panji boleh dikibarkan, dinaikkan, dan tarian, sorakan karena ada kemenangan di tempat ini. Katakan amin. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh beribadah kembali ya di hari-hari ini, dan saya percaya dengan teknologi yang semakin canggih ya, kita boleh mendapat info keadaan dunia ini yang belum berakhir, yang belum habis-habisnya peperangan, dan banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita lalui. Dan saya bersyukur sebagai anak Tuhan ya, sebagai hamba Tuhan yang melayani di tempat ini lewat kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih buat doa jemaat ya, buat kami hamba-hamba Tuhan agar kami boleh tetap berdiri melayani pekerjaan Tuhan. Kita sudah ada di pertengahan tahun ya, tidak terasa ya, kita sudah ada di pertengahan tahun dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati hari demi hari. Ya, saya katakan biarlah hari-hari ini saya ingin ya saudara tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Pada malam hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya ingin taruh 3 hal yang sangat perlu dalam hidup kita untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Ya, karena kalau hari-hari ini banyak ya hal-hal yang coba menggoncangkan dengan krisis ekonomi, dengan keadaan dunia, banyak manusia mulai kecewa ya karena mereka tidak mendapat apa yang mereka harapkan, dan dalam pergumulan hidup ya, kesusahan hidup ini banyak orang-orang sudah lagi jauh dari Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari pada malam hari ini kita mau terus berharap kepada Tuhan. Ya, katakan ya kepada istrimu, kepada temanmu atau suami, kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari yang dimana Tuhan janjikan ya bahwa jerit payah kita, apa yang kita perjuangkan, iman kita ya, itu harus kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena inilah suratan Rasul Paulus ya kepada pelayanan yang dilayani oleh Timotius menghadapi akhir zaman. Ya, di minggu-minggu yang lalu kita sudah diperingati bahwa kita harus waspada ya dengan keadaan akhir zaman. Banyak hal-hal yang coba membuat kita goncang, goyah. Tetapi biarlah di dalam Injil, bukan Injil, tapi suratan Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang keempat ya, saya masih ingat ya bagaimana Timotius yang selalu dinasehatkan oleh Timotius. Dan pada malam hari ini biarlah kita ambil 3 hal ini yang sangat perlu, yang terus harus ada untuk kita terus berharap kepada Tuhan ya. Saya akan baca di dalam suratan Paulus kepada Timotius yang pertama, 1 Timotius pasal yang keempat dari ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerit payah dan berjuang. Amin. Kita masih belum stop bekerja, betul?
kita terus berjerih payah, berjuang dengan hidup ini. Kita bekerja siang dan malam, kita terus memperjuangkan iman percaya kita. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, dengan kesusahan yang ada, dengan badai hidup ini, kita menghadapi kesusahan dengan berjerit payah berjuang. Karena itu menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk kita tetap berharap kepada Tuhan, untuk kita memiliki pengharapan pada Allah yang hidup, yang harus kita perjuangkan hari-hari ini. Hal yang pertama adalah iman. Untuk lihat ya, perjalanan hidup kita di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kalau kita ada di lorong yang gelap, ya maka cahaya atau terang itu adalah satu gambaran menjadi pengharapan kita. Amin. Untuk berjalan di dalam dunia yang gelap ini, untuk melalui lorong yang gelap, maka cahaya, terang, pelita itu merupakan gambaran pengharapan di dalam kehidupan kita. Di hari-hari ini saya rindu sebagai anak Tuhan. Apa yang membuat pengharapan kita tetap menyala? Pengharapan yang menjadi terang kita melalui kegelapan dunia ini. Di dalam jerit payah kita. Di dalam perjuangan kita untuk mengatasi kegelapan dunia ini. Yaitu iman. Iman itu seperti minyak untuk menyalakan pelita itu. Kalau kita sudah tidak lagi punya iman, maka kita tidak akan melihat terang harapan itu dalam hidup kita. Perjuangan kita, perjuangan iman yang harus menjadi seperti minyak untuk menyalakan pengharapan kita di dalam Tuhan. Seorang murid yang bernama Petrus, ya, 3,5 tahun dia mengikut Tuhan Yesus. 3,5 tahun dia melayani bersama-sama Yesus. Dia banyak melihat begitu banyak keajaiban, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi, bahkan orang yang sedang kelaparan. Dia boleh melihat berkat Tuhan mencukupkan makanan untuk 5.000 orang. Dalam menghadapi badai di lautan, dia boleh melihat Yesus berjalan di atas air. Bahkan dia juga Tuhan izinkan untuk berjalan di atas air. Tetapi kita lihat waktu Yesus disalibkan. Iman Petrus yang begitu semangat, saya katakan murid satu-satunya, ya dia ada 12 murid, murid yang bernama Petrus adalah murid yang sangat berani. Waktu Yesus mau ditangkap, waktu Yesus katakan dia akan menghadapi penderitaan, dia akan ditangkap. Dia katakan sekali, aku tidak akan membiarkan Yesus ditangkap. Dia katakan, ya waktu Yesus mau ditangkap, dia ambil pedang, dia coba menghalangi. Begitu kuat imannya untuk terus berharap kepada Yesus. Tetapi waktu ia melihat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan. Apa yang terjadi? Seorang murid yang bernama Petrus yang begitu berani, yang begitu agresif dalam melayani, melihat pertolongan Tuhan. Tetapi pada waktu Yesus disalib, dikatakan imannya hilang, pengharapannya hilang. Petrus harus disadari oleh ayam yang berkokok. Ya, dia tidak sadar. Sudah 3 kali dia menyangkal Tuhan. Waktu ayam berkokok dia baru sadari. Kasihan Petrus, hilang imannya, hilang pengharapannya. Menghadapi, dipertanyakan imannya. Apakah engkau pengikut Yesus? Dia sampai menyangkal 3 kali. Ayam berkokok 1 kali belum sadar. Waktu ayam berkokok kedua kalinya, dia baru sadar. Dia sudah menyangkal. Dia sudah tidak punya iman lagi. Dia tidak ada pengharapan lagi. Dia mulai gelisah. Dia takut.
hari-hari ini. Ya, biarlah kalau Petrus boleh diingatkan oleh ayam yang berkokok sehingga dia menyadari bahwa hilang iman, hilang pengharapannya. Jangan sampai ya saudara yang lagi makan ya, apalagi anak muda yang suka ayam goreng saat kita makan ayam ya, ingat jangan menyangkal Tuhan Yesus ya. Jangan hilang iman. Ini kasihan, Petrus harus diingatkan oleh ayam yang berkokok. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini ayat ini mengajar, dikatakan pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Waktu Petrus ingat ya kesedihannya, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Saya percaya bukan malam ini saja yang kita nyanyikan. Betapa besar kasih. Tetapi itu adalah nyanyian Petrus, saya katakan. Waktu dia memandang kepada salib Tuhan. Dia katakan betapa besarnya kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Dia boleh dipulihkan, dia dibangkitkan. Karena dia tahu kebangkitan Yesus yang menjadi kesaksian dia boleh melihat. Bukan Yesus hanya membangkitkan orang yang mati, tetapi kubur kosong. Dia boleh melihat bahwa Allah yang dia harapkan, yang dia percaya, dia boleh bangkit kembali. Maka itu ada suratan Petrus. Saudara, hal yang pertama, Petrus menaruh kepercayaannya kembali. Dia dipulihkan kembali. Dia yang tadinya sudah hilang harapan menjadi murid yang penuh harapan. Maka itu suratan Petrus menulis kepada kita. Hal yang pertama untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan hilang percaya, amin. Kalau percaya itu merupakan sumbu atau yang menyalakan karena ada minyak. Ya, tetap menyala pengharapan. Hal yang kedua yang membangkitkan, saya katakan Petrus selain dia kembali ya percaya kepada Tuhan, menyadari ya bahwa Yesus yang selama ini tidak mati tetapi sudah bangkit, hidup, menaruh pengharapannya yang hidup, yang memberikan pengharapan yang penuh kepadanya. Maka Petrus menulis di dalam suratannya. Yang hal yang kedua yang sangat penting. Nyala kasih itu mulai kembali untuk melayani Tuhan. Yang tadinya dia gelisah. Tadinya dia takut, dia bersembunyi, menyangkal. Tetapi dia bangkitkan, imannya dipulihkan. Yang tadinya hilang harapan menjadi orang yang penuh harapan. Maka itu suratan Petrus menulis. Dia menyaksikan, dia kembali, tidak lagi ketakutan, tidak lagi fokus kepada kesedihan, tidak lagi fokus kegagalan penyangkalan dirinya, tetapi dia menaikkan pujian, dia bersyukur kepada Tuhan, buat rahmat Tuhan, buat kasih Tuhan. Kalau kita baca suratan Petrus ini, dia menjadi seorang murid yang penuh pengharapan. Dia menulis katanya di dalam 1 Petrus. Ya, kalau kita lihat, kalau tadi suratan Paulus untuk Timotius sebagai anak-anak Tuhan. Hal yang pertama untuk kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Dan hal yang kedua dikatakan terpujilah Allah di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Amin. Inilah yang menjadikan Petrus yang tadi penuh, yang saya katakan yang tadinya sudah tidak percaya lagi, yang sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, yang hilang harapannya menjadi dikatakan di sini
dia hidup yang penuh dengan harapan. Suatu perubahan yang terjadi karena apa? Pertama, yaitu dia kembali percaya, menaruh harapan kepada Tuhan yang hidup. Inilah yang sangat perlu hari-hari ini. Jangan kita berharap kepada keadaan dunia yang banyak mengecewakan. Keadaan dunia, keadaan manusia yang bisa berjanji tetapi boleh mengecewakan. Tetapi biarlah firman Tuhan yang sudah diingatkan oleh Petrus, yang tadinya hilang harapan menjadi orang yang penuh harapan. Karena apa? Karena besarnya kasih Tuhan. Karena rahmat Tuhan yang membuat dia kembali bangkit untuk melayani Tuhan dengan iman yang penuh. Karena iman ini adalah dasar. Saudara, lampu pelita itu untuk menyala, untuk menjadi pengharapan kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11. Ini yang Petrus pegang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang ia harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara masih datang ibadah, masih datang duduk mendengar firman Tuhan. Dengar dengan iman percaya saudara. Amin. Untuk membangkitkan, terus berharap kepada Tuhan. Jangan hilang harap kepada iman kita kepada Allah yang hidup. Saudara, kita percaya Petrus boleh dirubah. Dia tadinya takut. Dia katakan aku bukan pengikut Tuhan. Tetapi dia boleh bangkit. Waktu Yesus bangkit, dia boleh dirubah oleh Tuhan. Untuk berjalan dengan iman, melayani dengan iman. Saya katakan yang tadinya dia tidak berani, tetapi dia boleh menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Bahkan dia boleh menjadi murid yang melakukan banyak mujizat. Dia menjangkau jiwa-jiwa. Ya, Tuhan sempat bertanya kepadanya. Dia boleh kenal siapa Yesus. Yesus adalah Mesias yang diurapi. Tuhan Yesus juga bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai 3 kali. Kalau dia menyangkal Tuhan Yesus, ya dia hilang iman, hilang pengharapan, ya dia menjauh dari Tuhan. Tetapi waktu Yesus mempertanyakan apakah dia mengasihi Tuhan sampai 3 kali. Ya, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia harus menjawab sampai 3 kali. Dia katakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Hal yang kedua, tidak hanya menjadi dasar iman kita untuk berharap kepada Tuhan. Untuk membangkitkan kita, untuk terus berharap kepada Allah yang hidup. Hal yang kedua adalah kuasa kasih Tuhan. Amin. Hari-hari ini masihkah kita berharap kepada Tuhan? Saya percaya kekuatan kasih Tuhan itu yang akan membuat kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak lagi melayani dengan kekuatan kita, tetapi ada kekuatan kasih Tuhan yang ada terjadi dalam kehidupan Petrus. Petrus boleh dibangkitkan dengan iman percaya. Dibangkitkan dengan kasih Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tadinya dia hanya melayani orang-orang Yahudi ya yang percaya, tetapi Tuhan memberikan dia penglihatan. Dengan kasih Tuhan dia boleh melayani orang Yunani, yaitu orang yang kafir dikatakan ya. Tuhan memberikan penglihatan binatang-binatang yang haram dan dia harus menerima sehingga dia harus datang ke rumah Kornelius melayani orang yang tidak seiman, tetapi melayani orang Yunani. Dan kita lihat kasih yang membangkitkan Petrus untuk melayani Tuhan adalah kasih yang dikaruniakan Tuhan. Saya berdoa biarlah kita juga hari-hari ini menghadapi badai kehidupan, kesukaran hidup ini. Kita boleh datang dengan pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan kepada Allah yang hidup.
dengan iman, dengan kasih yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Di dalam suratan Roma, ya, kalau suratan Paulus tadi kepada jemaat di Roma, ya, menyatakan kepada jemaat Tuhan di dalam pelayanan kita tidak hanya harus punya iman untuk berharap kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu harus dikaruniakan kepada kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hal yang kedua yang sangat penting, selain iman menjadi dasar untuk pelita pengharapan itu menyala. Hal yang kedua, kita perlu kasih yang dikaruniakan kepada kita. Amin. Kasih Tuhan yang tidak akan lekang, ya, waktu panas terik, ya, tidak akan reput waktu hujan. Kita perlu kasih ini yang akan terus mendorong kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Kasih Allah, kasih yang membuat kita kuat, ya, untuk berharap kepada Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, yang selalu ada bagi kita, yang selalu menguatkan kita. Pemazmur, ya, mengungkapkan kepada jiwanya, ya, saudara, kalau orang sudah hilang harapan itu gelisah. Orang yang hilang pengharapan itu takut, ya. Pemazmur katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah? Dan saya berdoa jemaat Tuhan, kalau kita menghadapi persoalan, jangan kita gelisah, jangan kita mulai kecewa. Karena pengharapan yang saudara taruh kepada Allah yang hidup, dengan didasari dengan iman yang kuat, dengan kasih yang mengangkat saudara, maka saudara akan katakan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur, ya, di dalam 42. Di sini Pemazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saat kita katakan kepada jiwa kita, kita katakan hai jiwa kita. Kita mulai ambil tindakan, kita mulai ambil keputusan, bukan kehendak kita lagi, tetapi kehendak yang mau berharap kepada Tuhan. Maka kita akan tetap mempunyai hati yang bersyukur untuk melihat pertolongan Tuhan di dalam kita berharap kepada Tuhan. Pemazmur juga mengungkapkan, ya, di dalam Pemazmur 71. Dari muda sampai tua dikatakan, kita harus menaruh kepercayaan kita. Kita harus mencintai Tuhan, sebab itulah harapan yang tidak mengecewakan. Pemazmur 71 ayat yang kelima, ya, tetap dikatakan tadi Pemazmur 42. Ya, saat kita tidak berharap, jiwa kita akan tertekan, kita akan gelisah. Seperti Petrus, ya, dia melarikan diri, dia boleh menyangkal Tuhan sampai 3 kali karena kegelisahan. Karena tidak ada lagi harapan dalam jiwanya. Tetapi waktu dia melayani, dia berkhotbah, ada semangat, ada kekuatan iman, ada kekuatan kasih yang membakar dia. Begitulah yang pemazmur katakan. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Dan dia teruskan di dalam pasal yang ke-71 ini juga. Tidak hanya waktu masa muda, tetapi waktu kekuatan kita terbatas. Waktu kita sudah mungkin berusia di ayat yang ke-14. Tetapi aku senantiasa mau berharap menambah puji-pujianku kepadamu. Saudara, biarlah dengan jalannya waktu, dengan keadaan dunia saat-saat ini,
Jangan kita rubah harapan kita. Dari muda sampai tua, katakan pada jiwa kita. Biarlah kita selalu senantiasa mau berharap kepada Tuhan. Amin. Kata senantiasa adalah orang yang tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Dari bangun pagi, ya, kasih setia Tuhan sudah ada bagi saya dan saudara. Kenapa pengharapan itu harus senantiasa? Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru. Setiap hari baru bagi saya dan saudara. Ya, ratapan mengungkapkan, saudara, saat kita meratap, saat kita ada menghadapi persoalan, ratapan katakan dia tetap mau berharap. Tuhan adalah bagian jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Karena apa? Dari bangun pagi sampai malam, kasih setia Tuhan itu ada bagi saya dan saudara. Kepada siapa lagi jiwa kita harus berharap? Hanya kepada Tuhanlah datang pertolongan Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Rasul Paulus mengungkapkan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Karena apa? Ya, untuk terus berharap kepada Allah yang hidup, karena pengharapan yang tidak mengecewakan, yang tidak akan meninggalkan umat Tuhan hari-hari ini. Kalau kita berharap kepada Tuhan, harapan yang sejati, harapan yang menjadi sumber kekuatan kita, harapan yang menjadi sumber berkat kita. Saudara, kemana kepastian kita? Berkat Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Berkat Tuhanlah ya yang kita harapkan hari-hari ini untuk menyertai apa? Usaha kita, untuk menyertai pekerjaan kita. Hal yang ketiga, selain dasar pengharapan kita iman, yang kedua kekuatan kasih untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Petrus dalam pelayanannya, dia melihat selain kasih yang dikaruniakannya di dalam hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk berkhotbah sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Hal yang ketiga yang diperlukan seorang anak Tuhan untuk tetap berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak mengecewakan. Hal yang ketiga adalah karunia Roh Kudus. Amin. Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Roh Kudus adalah penolong. Dia adalah pribadi yang dikaruniakan kepada saya dan saudara. Dia mungkin saudara ambil keputusan untuk dibaptis, itu sangat penting. Menyatakan kita percaya kepada Tuhan. Tetapi karunia Roh Kudus ini hanya diberikan kepada kita ya, yang sudah percaya dan kita sudah mengasihi Tuhan. Kita harus berdoa agar karunia ini diberikan kita. Roh Kudus adalah kekuatan untuk kita terus mengandalkan, kata mengandalkan yaitu berharap kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat Rasul Petrus boleh berkhotbah yang tadinya penakut, yang tadinya sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi dia boleh bangkit dengan iman, dengan kasih Tuhan dan dikaruniakan kekuatan Roh Kudus. Amin. Kekuatan Roh Kudus inilah yang satu pribadi yang sangat kita perlukan untuk berkarya di dalam kehidupan kita, untuk bersaksi, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Satu ayat yang saya berikan, karya Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara. Saya ingin saudara bacakan bersama-sama dengan saya. Dan biarlah pengharapan kita ini terus kepada Tuhan karena ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 merupakan satu ayat
yang powerful, ayat yang sudah membuat Petrus boleh bangkit, dirubah menjadi rasul, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah janji yang diberikan kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan yang dikuatkan dengan karunia Roh Kudus ini. Karunia ini Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan sebagai hamba Tuhan. Kita menerima sebagai anak Tuhan, dikatakan kita menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kata kuasa itu adalah satu hal yang membangkitkan. Kalau saudara lihat granit ya, gunung granit, batu yang keras boleh dipecahkan. Itu ada kata dinamik. Ya, kata dinamik inilah kata kuasa yang diberikan. Untuk menghadapi gunung-gunung kesusahan. Untuk menghadapi gunung-gunung masalah, persoalan. Saudara, untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari minta kekuatan Roh Kudus. Amin. Kekuatan Roh Kudus yang terus berkarya. Ya, berkarya dalam melayani. Karya-karya Roh Kudus ini saya berdoa dicurahkan kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Kita tidak hanya menjadi jemaat, tetapi kita menjadi saksi Tuhan. Dikatakan menjadi saksi Tuhan, menyaksikan seperti apa yang Petrus lihat, apa yang Petrus dengar. Petrus boleh khotbahkan, dia boleh saksikan. Saya percaya hari-hari ini, di akhir zaman ini, kuasa ini akan diberikan kepada jemaat Tuhan. Amin. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita perlu di akhir zaman ini agar pengharapan kepada Allah yang hidup itu tidak digeserkan. Kita perlu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karya Roh Kudus yang menguatkan saya dan saudara untuk terus berharap kepada Tuhan. Untuk melihat mujizat demi mujizat. Kekuatan di dalam karya Roh Kudus inilah. Untuk menyaksikan pertolongan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan boleh dinyatakan? Kalau saudara berharap kepada Tuhan. Lewat pertolongan Tuhan itu saudara boleh menyaksikan. Saya percaya seperti Petrus, orang yang biasa. Ya, latar belakang orang biasa. Tetapi waktu menghadapi ya ke Kaisar, waktu dia dimasuk dalam penjara, dia tidak ketakutan. Ya, jemaat yang berdoa, karunia Roh Kudus yang diberikan kepada hidup mereka. Pertolongan demi pertolongan dinyatakan dalam pelayanan Rasul Paulus. Dan saya berdoa hari-hari ini kekuatan jiwa kita yang berharap kepada Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, saya rindu. Jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Harapan pada Allah yang hidup. Allah yang memberikan kuasa itu. Yang menguatkan iman kita. Yang menguatkan kita terus berharap dengan kasih Tuhan. Kita mengiring Tuhan. Biarlah jiwa kita dikuatkan. Puji Tuhan. Saya berdoa biarlah hari-hari ini harapan kita hanya di dalam Tuhan. Yang meneguhkan kita, menguatkan kita untuk melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Saya tidak akan perpanjangkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Saya rindu kalau hari-hari ini ada jiwa yang sudah mulai gelisah. Mungkin
pengharapan saudara dipertanyakan? Masihkah kita terus mempunyai dasar harapan kita yang kuat? Dengan iman percaya kita melayani bukan lagi dengan kekuatan kasih kita, tetapi ada kekuatan kasih Allah. Ada karya-karya Roh Kudus yang mengiringi kita. Kita katakan kekuatan di jiwa tuh. Biarlah ada ketenangan di dalam batin kita dalam menghadapi angin badai. Kita tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang kita harapkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menaruh harapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan jiwa yang gelisah. Mungkin kami perlu hari-hari ini ketenangan di jiwa kami untuk berharap kepadamu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.